ada Dilan, Marmut Merah Jambu, dan Muslihat Musang Emas. Halo semua, jumpa lagi di Epilog. Di video kali ini aku akan mulai masuk ke segmen baru, ke video baru, di mana aku akan mencoba merekomendasikan beberapa buku yang menurutku layak dicoba untuk mulai masuk ke dunia baca-membaca. Nah, sebenarnya ada banyak banget buku yang masuk kategori ini, cuma supaya videonya nggak terlalu panjang, ya ini 3 dulu lah, nanti ada episode berikutnya, dan berikutnya. Juga yang perlu diingat, pengetahuanku terbatas, jumlah buku-buku yang kubaca pun terbatas, berarti yang kurekomendasikan adalah buku-buku yang pernah kubaca. Nah, sebelum masuk ke rekomendasi, aku mau menjelaskan dulu posisiku ada di mana. Pertama, aku sendiri tidak terlalu setuju dengan label pembaca pemula atau pembaca senior. Menurutku semuanya setara. Jadi sebenarnya merekomendasikan buku itu nggak mudah dan ada tanggung jawab di sana. Justru saranku, cari dulu minat teman-teman, cari ke dalam diri, minatnya ada di mana sih? Nah, dari situ, sekarang sudah di era modern, tinggal googling aja buku apa yang sesuai dengan minat teman-teman. Nah, dari sana, itu bisa menjadi titik awal, titik mulai. Setelahnya nanti, sepengalamanku ya, dari situ teman-teman akan menemukan buku 1, 2, 3, 4, 5, sampai buku-buku berikutnya. Biasanya sih seperti itu. Pokoknya, hanya butuh satu buku untuk jatuh cinta membaca. Yang jadi persoalan adalah gimana menemukan satu buku ini. Itu tadi posisiku yang pertama. Sekarang posisi kedua. Buku yang kumaksud ini dalam arti luas. Nggak harus novel. Bisa juga cerita pendek, bisa juga puisi. Nggak harus buku fiksi. Bisa juga non-fiksi, mungkin bukan horor, mungkin suka fantasi. Mungkin nggak suka thriller, tapi suka humor. Entah itu komik, novel, majalah, artikel, esai, apapun itu, sebenarnya harus disesuaikan dengan minat kita masing-masing. Cuma, biasanya emang kalau sudah nyemplung, kita punya kebiasaan untuk melebarkan sayap, nyoba ke wilayah lain, nyoba ke genre lain. Nah, sudah cukup pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke 3 rekomendasi pertamaku ini di episode pertama. Yang kupilih adalah buku-buku Indonesia untuk memulai. Dan 3 ini bukan berarti yang terbaik, nggak diurutkan berdasarkan nomor juga. Jadi acak aja. Kebetulan yang kupilih 3 buku pertama ini. Pertama ada Dilan, tulisan Surayah Pidi Baik. Sebenarnya ulasan soal Dilan sudah aku buat satu video khusus. Tolong dicari beberapa pekan kemarin. Cuma akan aku rangkum lagi kenapa Dilan bisa jadi pintu gerbang masuk ke dunia literasi, dunia membaca lah istilahnya. Kenapa Dilan? Jadi novel ini itu masuk kategori ringan ya. Meskipun aku sendiri pun tidak terlalu setuju dengan istilah ringan dan berat itu. Sebenarnya semua kembali ke preferensi masing-masing. Ada beberapa aspek yang menarik dari Dilan. Pertama, ada gaya tulis Pidi Baik yang menurutku termasuk salah satu gaya tulis paling unik di antara penulis Indonesia. Beliau itu punya cara untuk menjadikan candaan berpesan. Beliau itu menulis dengan kata-kata yang tidak terlalu wah, tapi maknanya dalam. Kedua, aspek tema. Dilan ini menceritakan kisah cinta anak SMA yang sebenarnya plotnya sederhana banget, dan justru karena itulah akan mudah diterima karena lebih relevan dengan kehidupan pembaca. Ketiga, soal plot. Seperti yang aku bilang, plotnya sederhana, nggak rumit. Jadi untuk orang yang mungkin baru mulai membaca, kemungkinan kapoknya itu kecil. Kan yang ditakutkan itu, begitu mencoba satu buku pertama, nggak sesuai ekspektasi, baca nggak habis, terus kapok, nggak mau coba lagi. Nah, Dilan ini sepertinya nggak ada kemungkinan ke arah situ. Buku kedua, bukunya Raditya Dika. Ada banyak novelnya Bang Radit, cuma yang kurekomendasikan kali ini adalah Marmut Merah Jambu. Buku ini terbit tahun 2010, berisikan 13 cerita cinta, ya bisa dibilang kumpulan cerita lah ya. Seperti biasa, Bang Radit dalam menulis novel humor itu pintar mengatur ritme. Jadi ada kalanya cerita berisikan humor murni, kegoblokan Bang Radit, tapi kemudian masuk ke humor yang berisikan pesan. Itu yang menarik menurutku ya. Nah, karena ini cerita humor,
Jadi kemungkinan kapoknya yang kataku tadi itu kemungkinannya kecil. Justru akan nagih baca terus sekali duduk habis. Dan mungkin saat teman-teman membaca, orang-orang di samping itu kayak heran, kayak ini orang kenapa ketawa-ketawa sendiri? Nggak ada alasan khusus memilih Marmut Merah Jambu. Cuma kalau dari urutan pertama mulai Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus dan seterusnya, menurutku Marmut Merah Jambu ini lebih matang. Oke, masuk ke buku ketiga, Muslihat Musang Emas tulisan Yusi Avianto Pareanom. Aku sudah mengulas tulisan Mas Yusi yang lain yang judulnya Raden Manasia si pencuri daging sapi. Itu pun akan kurekomendasikan. Cuma kalau untuk memulai, untuk mengenal seperti apa gaya tulis beliau, kurasa Muslihat Musang Emas ini lebih baik. Buku ini merupakan kumpulan cerita, ada beberapa yang menurutku akrab dengan pembaca dan yang nggak kalah kocak. Sebenarnya ini kumcer kedua, kalau nggak salah ya, kumcer kedua Mas Yusi. Sebelumnya ada Rumah Kopi Singa Tertawa. Cuma menurutku tulisannya lebih matang di Muslihat Musang Emas ini. Buku ini pun ada nada humornya, cuma nggak humor yang sekeras humornya Bang Radit, lebih ke humor satir soal kehidupan lah. Dengan buku ini teman-teman bisa mengenal seperti apa sih gaya tulis Yusi Avianto Pareanom, yang menurutku merupakan salah satu penulis unik Indonesia lainnya di era sekarang loh ya. Nah, sekian rekomendasi pertama dariku. Ada Dilan, Marmut Merah Jambu, dan Muslihat Musang Emas. 3 buku ini cocok untuk teman-teman yang aku tuh males baca, ngapain. 3 buku ini cocok untuk membuka jalan ke dunia baca-membaca untuk teman-teman yang mungkin tergugah mau mencoba tapi kayak ogah-ogahan lihat kertas-kertas setumpuk setebal ini. 3 buku ini nggak terlalu tebal, mudah dinikmati, dan seharusnya seperti kataku tadi nggak akan bikin kapok. Sekian video rekomendasi kali ini. Kalau teman-teman ada yang tergugah membaca 3 buku ini, silakan dibaca terus, entah seminggu atau 2 minggu kemudian silakan tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng. Selamat membaca dan sampai jumpa di video berikutnya.